Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawati bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang perancangan jaringan pada klien server menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracker. Oke, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe-nya. Oke, saya masuk ke materinya. Yang pertama yaitu koneksi jaringan komputer. Apa sih itu koneksi jaringan komputer? Oke, koneksi jaringan komputer merupakan suatu hal yang mendasarkan dalam suatu jaringan. Karena bila koneksi bermasalah, maka semua jenis aplikasi yang dijalankan melalui jaringan komputer tidak dapat digunakan. Kisco Packet Tracker dapat digunakan untuk simulasi yang mencerminkan gambaran dari koneksi jaringan komputer pada sistem jaringan yang digunakan. Paper ini merancang dua buah perancangan, yaitu perancangan dengan topologi start dari suatu server menggunakan Kisco Packet Tracker dan menghubungkan jaringan antara komputer. Hasil penelitian ini adalah terhubungnya jaringan antara komputer. Kajian ini digunakan untuk mengetahui apakah komputer, server, dan klien bisa terhubung dengan baik. Selanjutnya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perancangan data dari suatu komputer sumber, yaitu transmitter, ke komputer receiver yang melalui suatu media pengantar dalam bentuk bit-bit. Salah satunya yaitu pada komputer, di mana suara video yang digunakan harus dalam bentuk bit-bit sebelum memasuki media pengantar untuk dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu Kisco Packet Tracker. Kisco Packet Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Kisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Kisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Kisco Networking Academy. Tujuan utama Kisco Packet Tracker adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memenuhi prinsip jaringan komputer. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh teman. Halo semua, saya Fikri Fernando Senipar akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rosmawati. Di sini saya membahas jaringan komputer bertugas supaya terbebas dari masalah seperti pengiriman data yang lambat, koneksi yang tidak stabil, dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi produktivitas kerja. Koneksi jaringan komputer merupakan suatu hal yang mendasar dalam suatu jaringan. Karena bila koneksi itu bermasalah, maka semua jenis aplikasi yang dijalankan melalui jaringan komputer tidak dapat digunakan. Mengingat kebutuhan akan informasi jaringan komputer begitu penting, terutama untuk mencari kerusakan jaringan secara cepat, mudah, dan murah. Maka untuk mengatasi masalah di atas, seorang administrator jaringan memerlukan aplikasi network monitoring system untuk simulasi yang dapat mencerminkan arsitektur dari jaringan komputer pada sistem jaringan yang digunakan. Ada banyak software yang dapat digunakan dalam simulasi jaringan komputer. Selanjutnya, menganalisa masalah. Dalam melakukan analisa masalah, peneliti melakukan beberapa metode, diantaranya adalah metode deskriptif. Dalam metode ini dilakukan pengumpulan data, kemudian disusun, dikelompokkan, dianalisa sehingga diperoleh beberapa gambaran yang jelas pada masalah penelitian tersebut, sehingga dari analisa masalah tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan suatu solusi penyelesaian masalah. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Berdasarkan pada ruang lingkup masalah, analisa masalah yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap berikutnya adalah menentukan tujuan penelitian yang bertujuan untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Kemudian mempelajari literatur. Tahap selanjutnya adalah mempelajari literatur, jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Untuk selanjutnya
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Aida Putri dengan NPM 1902-167 akan melanjutkan pembahasan dari Fikram. Materi saya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan mendukung penelitian. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan yang dikenal juga dengan field research merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data spesifik dan real mengenai perancangan jaringan pada client server. Dan yang kedua ada penelitian perpustakaan atau library research. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi pembendaharaan kaidah, konsep, teori, dan yang lainnya. Penelitian ini juga dilakukan melalui buku, jurnal, majalah, maupun referensi lainnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder, di mana semua data tersebut sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga, ada penelitian laboratorium atau laboratory research. Penelitian laboratorium ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap sebuah perancangan. Pada penelitian laboratorium ini tidak lepas dari piranti atau perangkat yang digunakan, di mana perangkat ini dapat digunakan untuk membantu penulis melakukan pengujian. Adapun perangkat yang digunakan yaitu ada perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan yaitu terdiri dari sistem operasi Microsoft Windows 7, Cisco Packet Tracker, dan beberapa pendukung perangkat lunak lainnya. Dan yang perangkat keras itu terdiri dari satu unit laptop, hard disk 320 GB, dan beberapa perangkat keras pendukung lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Soleh, saya dari Prodi Teknik Informatika NPM 1902100063. Di sini saya akan menjelaskan simulasi jaringan client server, di mana di sini saya akan menggunakan sebuah aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer versi student. Biasanya aplikasi ini banyak digunakan oleh mahasiswa untuk membuat simulasi-simulasi jaringan. Seperti ini tampilan untuk Cisco Packet versi studentnya. Di sini saya membutuhkan sebuah PC yaitu 4. Di sini saya juga membutuhkan server dan switch dengan nomor 2950-24. Untuk pengoneksian saya menggunakan yang otomatis. Kita sambungkan PC dengan switch. Sini saya juga masih membutuhkan access point 1 buah dan 4 buah laptop. Untuk pengoneksian switch dengan access point masih sama, yaitu dengan kabel otomatis. Tetapi untuk laptop kita memerlukan setting. Sini kita matikan portnya, kita lepaskan, lalu kita masukkan. Pastikan ini terpasang, dan ini kita hidupkan kembali. Nah, maka otomatis dia akan tersambung. Jika portnya belum dimatikan, biasanya akan error. Kita matikan, kita lepas, kita pasang lagi ke portnya yang baru, lalu kita on kan. Begitupun dengan yang terakhir. Nah, di sini
Untuk desain jaringannya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya melakukan setting IP pada server, desktop IP configuration 192.168.1.1. Untuk subnet masknya sini menggunakan C, ini biasanya secara otomatis. Di sini saya langsung ke service DHCP. Di sini kita on kan. Untuk startnya saya menggunakan 2. Lalu kita klik save. Lalu kita close. Untuk PC0 kita setting IP configuration. Nah, di sini saya menggunakan DHCP. Tujuannya menggunakan DHCP ini untuk mendapatkan IP secara otomatis. Di sini sudah terlihat request successful. Mari kita close. Sini kita harus ingat 1.4. Kita desktop IP, lalu kita DHCP request. Nah, di sini sudah dapat 1.6. Oke, 1.9. Untuk konfigurasi laptop biasanya sini udah otomatis 1.8. Begitupun cek kita laptop 3. Nah, di sini juga sudah dapat, dia akan secara otomatis. Nah, untuk mengecek kita perlu command prompt, kita cek. Nah, sekarang replay ini artinya sudah terhubung antara PC ke server. Kita ping lagi coba. Dan berhasil. Coba kita ping lagi ke yang laptop. Oh, maaf. Misal kita salah dalam penulisan coding, maka biasanya di sini ada invalid. Tapi jika kita menuliskan benar, maka dia akan reply. Coba kita tinggal lagi. Ping 192.168.1.7. Maka dia akan reply. Untuk pengodingan atau IP itu harus benar-benar teliti. Lalu kita close. Nah, di sini untuk testing selanjutnya yaitu kita akan mengirimkan sebuah surat dari server ke klien. Nah, di sini ada successful dari PC0 ke server. Sini saya menggunakan auto capture auto play. Sini kita bisa lihat dari switch ke PC0, lalu dikembalikan lagi ke switch, lalu kembali ke server. Nah, di sini sudah sukses. Di sini juga udah keterangan sukses. Saya ingin dari PC ke PC atau klien ke klien. Oke, dari PC0 ke switch, maka akan menyebar switch mencari tujuan. Nah, PC3 lah yang terdapat tujuannya, lalu ke switch ke PC0. Nah,
maka PC 0 akan kembali lagi ke switch, mengirimkan data ke PC 3. Oke, dia lagi progress. Oke, di sini sudah ada keterangan successful, berarti ini tandanya berhasil. Itu dari PC ke PC. Terus untuk laptop ke server, kita auto capture. Sini sedang progress. Oke, laptop menuju access point. Access point menuju ke switch. Lalu switch menyebarkan data, mencari tujuannya. Oke, server kembali ke switch, lalu switch kembali ke access point, lalu mengirimkan semua data yang sesuai tujuannya, dan PC 0 yang dituju. Terus PC 0 kembali lagi ke access point, lalu menuju ke switch, lalu ke server. Sini kita lihat server kembali lagi ke switch, lalu mengirimkan lagi ke access point, lalu menyebarkan data lagi. Oke, di sini juga sudah ada keterangan yaitu successful, berarti ini tandanya berhasil. Saya ingin mencoba dari laptop 3 ke PC 0. Apakah berhasil? Oke, kita lihat. Sini sedang progress. Laptop 3 menuju ke access point. Oke, menuju ke switch. Switch menyebarkan data, mencari alamat atau IP tujuannya, dan PC 0 lah yang dituju. Lalu PC 0 kembali lagi ke switch ke access point. Access point mengirimkan data ke semua laptop. Oke. Oke, laptop 3 ke access point, lalu menuju ke switch. Sini masih progress. Oke, switch menuju ke PC 0 dan mengirimkan kembali ke switch, lalu ke access point lagi. Lalu menyebarkan data ke semua laptop. Nah, PC atau laptopnya sini sudah ada tanda centang, dan di sini juga ada keterangan status yaitu sukses. Ini menandakan PC dengan server atau laptop dengan server sini sudah terhubung
dan bisa mengirimkan data masing-masing. Dari penjelasan dari saya, Looking back at me from the other side, like you understood.